Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita mampu menyempurnakan amal soleh kita. Malam ini Allah kumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Telah kita tunaikan sholat fardu Isya secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak di majelis ilmu. Semoga dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Dan tentunya semoga Allah terima semua amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya semata. Amin. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi, mempelajari sejarah hidup Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Allah akan memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus BKM Masjid Nurul Iman, para sesepuh alim ulama, ta'mir masjid, imam masjid, muadzin, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama. Yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Ayah bunda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemandangan yang luar biasa. Masjid Nurul Iman malam ini rame ya. Saya mau nanya, malam-malam sebelumnya seramai ini juga? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, berarti Nurul Iman ini makmur ya, dimakmurkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman gitu ya. Ya. Kira-kira besok sholat subuh seramai ini juga nggak ya? Insya Allah ya. Ujian iman soalnya. Kata Allah yarhambu yahamka, kalau kita mau lihat orang Islam, lihat pas sholat Idul Fitri. Kalau mau lihat orang Islam, lihat pas Idul Adha. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat pas sholat subuh. Tapi sholat Isya ya juga lah. Karena kan kata Nabi, sholat yang paling berat bagi munafik itu adalah sholat Isya dan subuh. Ini Isyanya rame, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini rame bukan karena pengen lihat Bang Muzammil kan? Bukan ya, selama ini mungkin cuma lihat di YouTube, belum dengerin suaranya langsung, penasaran, pengen jadi makmumnya, pengen lihat langsung, syukur-syukur kalau dapat foto gitu ya. Ada yang kayak begitu? Jangan-jangan? Nah, nggak ada yang ngaku kayaknya ya. Tapi kalaupun ada, udah lihat nih, udah dengerin, udah boleh pulang dong, bubar. Tapi bukan itu ya, niat kita kesini lillahi ta'ala, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, yang bukan sekedar jadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Amin, amin ya rabbal alamin. Inspirasi, motivasi boleh dari siapa aja, tapi kalau mau belajar agama mesti kepada ahlinya, harus kepada ulama. Saya ini malu kalau dipanggil al-ustaz. Kenapa? Karena kalau di Timur Tengah sana, gelar ustaz itu diberikan kepada orang yang minimal punya pendidikan selevel doktor di bidang agama, baru dipanggil ustaz. Tapi kalau di Indonesia semua dai dipanggil ustaz, termasuk guru ngaji TPA ngajarin alif ba ta tha jim hafa auto dipanggil ustaz. Jadi makanya saya maklum aja, karena ini tradisi kita di Indonesia. Tapi sebenarnya saya kurang nyaman, karena gelar saya bukan LC.
Kecuali kalau LC itu langsung ceramah kepanjangannya ya. Gelar saya adalah ST, bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz, tapi sarjana teknik. Secara profesi saya ini seorang arsitek. Kalau mau bangun rumah, insya Allah saya bantu. Tapi kalau anak muda nih yang masih single, jangankan bangun rumah tangga aja belum kepikiran mungkin kan. Tapi kalau mau belajar agama, kita ambil ilmu dari para alim, para ulama, kita buka kitab-kitab mereka gitu ya. Tapi kalau sekedar inspirasi, motivasi, bolehlah dari siapa aja, termasuk dari Al-Fakir Muzammil Hasbullah ini. Saya bukan orang yang paling Qur'ani, sekalipun hari ini Allah mentakdirkan saya dikenal masyarakat dengan wasilah Quran. Saya malu kalau dipanggil hafidh, dipanggil dan lain sebagainya lah ya, dianggap kayak udah anak muda yang ahli Quran banget gitu. Saya malu, kenapa? Ya karena saya belum pernah di pesantren. Perguruan tinggi saya ITB, kampus saya terakhir ya, pendidikan terakhir, jurusannya arsitektur pula. Terus mungkin banyak yang nanya, terus belajar Qur'annya kapan? Nah, sama seperti kebanyakan kita waktu kecil atau anak-anak hari ini gitu ya, diajarin sama orang tua. Ada umi saya nih hadir malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Dulu saya diajarin sama umi ya, dari umur 3 tahun belajar ngaji pakai metode Iqra. Dari kecil saya senang mendengarkan lantunan Quran, terus saya tiruin. Sebelum azan berkumandang kan ada tarhib. Assalatu wassalamu alaih ya imamal mujahidin. Saya senang banget niruin gitu dari kecil, dan potensi ini didukung sama umi saya. Saya dianterin khusus private ngaji belajar mujawad. Tadi adik kita siapa yang ngaji? Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya jadi teringat masa kecil gitu ya, waktu suara masih cempreng gitu ya, kan kalau sekarang udah ngebas gitu ya. Nah jadi masa kecil saya fokus sama mujawad. Saya ikut musabaqah, iya juga belajar tilawah, mengenal irama bayati, syuri, husaini, jawabul jawab, hijaz karkur, Ras bin Nawa, Alan Nawa. Itu masa kecil tuh. Alhamdulillah. Itu wasilah saya belajar mencintai Quran. Karena Quran itu bisa kita nikmati salah satunya dengan irama. Dan ternyata jauh lebih dahsyat kalau Quran itu kita nikmati dengan tadabbur makna. Itu next level gitu ya. Tapi masa kecil saya belajar mencintai Quran itu lewat irama. Singkat cerita, waktu SMP saya dapat kesempatan tinggal di salah satu rumah tahfidz sambil sekolah di sekolah umum. Di situ saya mulai fokus menghafal Quran. Malam hari jam segini itu saatnya menghafal minimal 1 halaman sehari. Karena program di situ beasiswa. Makan sehari 3 kali ditanggung, tempat tinggal gratis, dikasih jajan lagi. Pokoknya tugasnya menghafal Quran. Beres menghafal sejam setelah azan Isya kurang lebih ya. Gak bisa langsung istirahat, kadang masih harus ngerjain PR, kadang tidurnya udah larut. Tapi dibanguninnya cepet juga, sejam sebelum azan subuh udah dibangunin. Beres subuh berjamaah, setoran, tasmi hafalan. Setelah itu baru berangkat sekolah dari pagi sampai sore. Pulang sekolah, setoran lagi, murajaah. Itu rutinitas saya waktu SMP dulu. Dan saya ngerasain perjuangan yang luar biasa ya. Tidur kurang, aktivitas berat. Pas ngafal pernah saya ngantuk, ketiduran, paginya gagal setoran, dapat hukuman. Berkesan banget, sampai hari ini masih ingat halaman mana, surah apa, ayatnya tentang apa, teringat sampai hari ini. Itulah suka duka perjuangan ya. Ternyata yang saya syukuri hari ini. Kalau saya nggak ngalamin itu, mungkin saya nggak ada di sini malam hari ini. Mohon maaf saya duduk lebih tinggi, bukan karena lebih berilmu ya, tapi karena dipersilakan. Jadi mohon maaf nih, banyak para ayah, para bunda di sini ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi singkat cerita, lulus SMP saya masuk ke salah satu SMA favorit yang ada di Aceh. Itu juga ada kisahnya tersendiri. Waktu lulus SMP saya dihadapkan sama 2 pilihan. Tetap tinggal di daerah, fokus menghafal Quran, beresin 30 juz. Waktu itu tasmiahnya belum 30 juz. Atau menerima tawaran undangan ke salah satu SMA favorit yang ada di Aceh, dengan jalur prestasi akademis di sekolah. Untuk masuknya sulit, ini diundang, tapi konsekuensinya harus ninggalin rumah tahfiz. Umi saya mendukung,
Musamil, kejar cita-citanya tapi jangan tinggalin Qur'annya. Umi saya terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie, Allah yarham. Berhati Mekah, berotak Jerman. Itu kan tagline atau personal brandingnya Pak B.J. Habibie. Nah, akhirnya saya hijrah ke Banda Aceh, ke ibu kota Aceh, provinsi Aceh. Ternyata menjaga Quran di bukan lingkungannya itu sulit sekali. Syukur-syukur ketemu teman yang sebelumnya juga di pesantren punya hafalan Quran, kami bisa simaan. Tapi untuk menambah hafalan itu berat. Syukur-syukur masih bisa murajaah. Singkat cerita, lulus SMA, beres UN, saya berjuang untuk masuk kampus. Saya nembak ITB. Di saat yang bersamaan, saya juga ikut musabaqah fahmil Quran. Jadi kalau waktu kecil saya ikutnya tilawatil Quran, waktu SMP saya ikutnya hifdzil Quran, waktu SMA saya ikutnya fahmil Quran. Fahmil Quran kan semacam cerdas cermat gitu ya, materinya banyak yang harus dikuasai. Nah, lagi sibuk-sibuknya persiapan buat masuk kampus, banyak materi yang harus dikuasai. Saya bela-belain ikut MTQ. Harus nguasain materi ilmu agama yang gak sederhana juga gitu. Ulumul Quran, hadis ya, melancarkan hafalan karena saya kebagian tugas untuk melengkapi ayat, memperagakan dan menebak-nebak irama ya, karena saya kan punya modal mujawwad, modal tilawah. Disitulah saya sadar, oh ternyata irama Quran itu bukan hanya di mujawwad ya, yang dipakai di murattal, lantunan, azan, nasyid, itu ternyata irama itu juga gitu, sama. Misalnya ada irama Bayati Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di azan gitu. Kalau di nasyid nasyid ummi itu Bayati Kurdi gitu. Kemudian ada Bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim, itu Bayati asli gitu. Kalau di nasyid ya Taibah, ya Taibah, itu Bayati asli. Kalau di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Bayati asli. Terus masih banyak ya. Kok ini kita jadi belajar maqamat jadinya nanti. Singkat aja ya, saya contohin. Yang ketiga ada nahawan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di nasyid Lau kana bainana al-habib, itu nasyid nahawan. Nanti ada jiharkah, Bismillahirrahmanirrahim. Azan jiharkah juga ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang populer di Malaysia. Kemudian kalau di nasyid banyak sih, Ilahi lastu lil firdausi ahla, itu jiharkah. Terus ada hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau azannya kayak isya tadi, itu azan hijaz. Kalau nasyidnya saya kurang tahu nasyidnya, tapi kalau salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Salawat asygil itu iramanya hijaz. Terus ada irama soba, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau azan irama soba itu jarang di Indonesia, adanya di Timur Tengah. Terus ada irama sika, Bismillahirrahmanirrahim. Nasyidnya Tala'al badru, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu nasyid irama sika. Tapi kalau di Indonesia banyak yang berubah jadi jiharkah atau ajam. Tala'al badru alaina, jadi berubah ya. Tapi aslinya itu dari Timur Tengah, rasanya iramanya sika gitu. Irama-irama burdah, irama-irama qasidah dulu ya. Tala'al badru itu pakai sika. Dan yang terakhir ada irama ras, Bismillahirrahmanirrahim, kayak irama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ini saya peragakannya secara tartil ya, secara murattal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan Muammar ZA yang legend itu iramanya ras. Kalau kita takbiran hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ras. Nah, jadi saya menyadari dan mengidentifikasi, mengklasifikasi berbagai irama ya.
Itu sejak SMA saya sadarnya. Karena begitu saya fokus menghafal Quran waktu SMP, masih juga belajar mujawad. Cuma karena keterbatasan suara ya, udah mulai puber, udah mulai ngebas suaranya ya, udah maco gitu. Udah gede. Akhirnya saya fokus ke murattal. Murajaah, ngafal Quran, jadi imam, murattal. Saya jadi lebih senang ke murattal daripada mujawad gitu. Sebenarnya karena keterbatasan suara juga ya, karena nggak terlalu dilatih lagi, akhirnya suara tingginya jadi sumbang, nafasnya jadi pendek dan sebagainya. Ya udah murattal aja deh, lebih nikmat, lebih syahdu. Makin kesini saya makin senang dengan murattal, apalagi referensi lantunan syekh, qori yang saya dengar ya, yang murattalnya gitu, imam-imam Timur Tengah. Biasanya kalau negara-negara Timur Tengah yang di daerah Teluk itu ya, Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, itu kebanyakannya murattal. Tapi begitu keluar dari itu, Mesir, Irak dengan Iran, itu mujawad. Turki apalagi ya. Terus makin ke pinggir-pinggir nih kita Indonesia, Melayu, Brunei, Malaysia, Singapura, itu banyak mujawadnya gitu. Tapi kalau di Timur Tengah dekat dengan Ka'bah itu kebanyakannya murattal di sana. Nah itu sejarah ya. Saya mencintai Quran dulu lewat irama. Tapi begitu saya hijrah ke Bandung, saya ngaji. Saya rutin ke ta'limnya Ustaz Hanan Attaqi. Beliau alumni Mesir, orang Aceh juga. Beliau memang qori basicnya, di masa kecil beliau pernah jadi qori anak-anak juara nasional dulu. Makanya suara beliau juga luar biasa kan. Nah waktu kuliah saya dulu belajar sama beliau, hadir ke ta'lim beliau. Beliau ngajarin saya powerful tilawah, ngaji itu dari hati gitu. Irama itu ngalir aja, nggak usah dibuat-buat segala macam. Belajar banyak dari beliau. Dan sesibuk apapun saya selalu bela-belain pokoknya hadir ke ta'lim beliau. Karena Bandung itu kan kota besar. Kota besar itu kalau kita mau nyari surga Firdaus ada, kalau mau nyari neraka Jahanam juga ada. Makanya harus hati-hati, menjaga hati gitu ya. Nah, singkat cerita, begitu belum lulus ya, selesai tugas akhir, udah sidang, sebenarnya udah lulus sidang akhirnya, tapi belum wisuda, masih harus kuliah praktik. Karena saya ikut ngaji Ustaz Hanan Attaqi di salah satu masjid di Bandung, namanya Masjid Al-Latif. Beliau rutin di sana. Pas beliau ngisi ta'lim ba'da maghrib, kejebak macet, telat. Beliau kirim pesan ke saya, Muzamil tolong gantiin jadi imam. Saya beraniin diri ketemu DKM-nya. Kalau di Pulau Jawa nyebutnya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau di sini BKM ya, beda satu huruf doang gitu. Saya ketemu dengan ketua DKM-nya. Bukan ketua DKM, sama marbotnya gitu ya, sama pengurus masjidnya. Ini dapat amanah dari Ustaz Hanan, minta saya jadi imam. Nah, dari situlah saya kenal dengan DKM-nya. Masya Allah, tabarakallah, berkah masjid ya, boleh jadi berkah Quran juga. Ternyata ketua DKM masjid itu direktur perusahaan konsultan arsitektur. Kantornya nggak jauh dari masjid, cuma selang satu bangunan gitu. Saya lagi nyari kuliah praktik, ngapain kemana-mana, udah sama beliau aja. Setelah wisuda, ngapain apply kerja kemana-mana, udah langsung aja kerja di situ. Bikin surat lamaran itu formalitas doang gitu ya. The power of orang dalam gitu. Nah berkah ketemunya di masjid gitu. Akhirnya ketemu dengan senior arsitek gitu ya. Saya berkarir sebagai arsitek profesional itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ketika kerja azan berkumandang, tinggal nyebrang langsung sholat. Di sana saya diminta untuk ngajar tahsin, ngajar maqamat gitu ya. Nah di tahun 2016 saya terinspirasi dengan qori-qori dunia, semisal Fatih Seferajik. Sekarang sih udah jadi teman, alhamdulillah. Sering ketemu. Pas ke Indonesia 2 kali, dua kalinya ketemu. Pas saya ke Inggris ketemu. Pas saya umroh ketemu juga gitu, masya Allah ya. Tapi waktu itu belum kenal gitu. Lihat ini kok ada anak muda ngaji di Instagram. Waktu itu Instagram videonya masih 15 detik. Belum bisa panjang-panjang gitu ya. Saya terinspirasi, akhirnya saya mencoba untuk bersyiar di sosial media. Qadarullah, ternyata lantunan Quran saya viral waktu itu. Pernah saya menirukan Syekh Abdurrahman Al-Ausi, irama Bayati Kurdinya. Dan ternyata rekaman itu sampai ke official beliau. Begitu beliau datang ke Indonesia,
Beliau pengen ketemu saya. Sama yang ngundang beliau bilang, baru landing pesawat, saya pengen ketemu Muzammil Hasbullah. Siapa dia? Kan saya belum begitu terkenal ya, belum begitu viral waktu itu. Singkat cerita, penerjemah beliau menghubungi saya janjian di salah satu masjid yang beliau kunjungi. Begitu nyampe, saya salamin beliau, ya dipeluk sama beliau, banyak yang angkat HP begini kan, banyak yang rekam gitu. Akhirnya momentum itu viral, ditambah lagi menjelang bulan Ramadan. Tahu sendiri media, konten-konten religi, berita-berita agama kan dicari itu menjelang Ramadan gitu ya. Akhirnya saya diwawancara, diberitain di mana-mana, viral, dan alhamdulillah saya punya akun sosial media, punya Instagram, punya YouTube, sekarang juga mulai main TikTok karena Gen Z ya, generasi zilenial hari ini banyak ngabisin waktunya di TikTok. Jadi kalau kita nggak masuk ke sana, siapa yang mau dakwahin mereka? Sementara konten-konten negatif itu banyak banget berseliweran di luar sana. Gitu. Nah, sampailah saya di titik hari ini, alhamdulillah Allah amanahkan jadi influencer, ya influencer, dai, public figure, content creator, YouTuber juga, pengusaha juga, alhamdulillah. Arsiteknya masih jalan nggak? Masih ada aja yang ngasih amanah. Saya pengen bangun masjid nih, tolong bantuin desain. Cuma nggak bisa saya eksekusi sendiri. Saya oper ke teman-teman, tapi saya jadi prinsipalnya segala macam gitu. Alhamdulillah, itu sedikit ya cerita perjalanan saya ada di titik hari ini. Tentu dengan segala ujian, dengan segala fitnah, mudah-mudahan Allah jaga hati saya, Allah jaga hati kita semua ya, supaya tetap lurus niat lillahi ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, Quran itu berkah, itu yang saya rasakan. Saya cita-cita pengen jadi arsitek. Ternyata hari ini Quran yang sempat saya fokus nggak nyampe 2 tahun, lebih terasa manfaatnya hari ini. Lebih saya butuhkan gitu. Dan seharusnya memang Quran itu kita dahulukan sebelum yang lainnya. Ayah bunda nggak usah khawatir kalau anaknya ngafal Quran, gimana masa depannya gitu. Karena kalau kita berkaca ke sejarah peradaban Islam dulu, kurikulum pendidikan itu memang dari kecil yang diajarin itu ma'rifatullah dulu, kenal Allah dulu, imannya dulu ditumbuhkan. Setelah itu belajar Quran, belajar hadis, selesai dengan ilmu agama, selesai dengan ilmu fardhu ain, ya ma'rifatullah, syariah, tazkiyatun nafs atau tasawuf. Selesai dengan ilmu fardhu ain, baru lanjut ke fardhu kifayah. Silakan jadi dokter, silakan jadi arsitek, silakan jadi apapun, tapi basicnya udah ada gitu. Supaya ilmu-ilmu yang terkesan duniawi itu bukan sekedar untuk nyari dunia gitu, sekedar cari makan, kan itu salah konsep pendidikan kita hari ini gitu. Sekolah tinggi-tinggi biar apa? Proyeksi kerjanya di mana gitu kan. Jadi sempit gitu tujuannya. Nah, kalau ilmuwan zaman dulu kenapa ilmu mereka berkah? Ya karena urutannya benar gitu. Kenal Allah dulu, selesai ilmu fardhu ain dulu, baru lanjut ke ilmu fardhu kifayah. Nanti ilmu fardhu kifayah itu pun dipakai untuk ibadah. Misalnya kita mengenal ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan teori aljabar, yang menulis kitab Al-Jabru wal Muqabalah. Hari ini teknologi digital pasti pakai algoritma. Algoritma itu kan dari nama Al-Khawarizm. Al-Khawarizmi bahasa latinnya algorithm, bahasa kita algoritma. Aslinya dari bahasa Arab. Jadi kalau nggak ada karya Al-Khawarizmi, kalau nggak ada angka nol yang ditemukan pertama kali, karena sebelum itu matematika itu rumit, angka Romawi dihitung gitu ya, 1, 2, 3, 4 rumit. Begitu angka nol ditemukan, kemudian angka itu disederhanakan, 1, 0 itu kan nggak ada sudut, 1 itu sudutnya 1, 2 sudutnya 2. Itu kan pertama huruf Arab gitu ya, nanti miring jadi 2 begini, 3 sudutnya 3. 4 sudutnya 4. Gitu sejarahnya. Bayangin kalau nggak ada Al-Khawarizmi, apa jadinya peradaban hari ini? Jadi kecanggihan dunia hari ini itu berhutang banyak ke peradaban Islam sebenarnya, ke ilmuwan-ilmuwan muslim. Itu baru salah satunya. Ini di depan saya ada kamera. Ternyata itu hasil karya Ibnu Al-Haytham, pakar optik dunia, ilmuwan Islam yang membedah anatomi mata manusia untuk pertama kalinya. Mana pupil, mana retina, gimana prinsip kerjanya. Ya, pakar optik itu ilmuwan muslim. Jadi dunia hari ini sebenarnya berhutang banyak ke peradaban Islam. Karena kampus pertama di dunia aja
Dari peradaban Islam, University of Qarawiyyin, Jami'atul Qarawiyyin, ada di Maroko, Masya Allah ya. Kalau Maroko hari ini masuk 4 besar Piala Dunia, walaupun kalah sama Prancis, tapi menang di hati kita semua ya. Karena keteladanannya di lapangan, sujud syukur habis ngegolin, habis menang, terus memuliakan orang tua, memuliakan ibu. Ini juga yang menginspirasi saya ngajak jalan-jalan Umi ya, trip ke Pekanbaru di kesempatan kali ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dulu kampus pertama di dunia ada di Maroko. Belajar mengajarnya di masjid. Masjid itu dinamakan Masjid Jami' Qarawiyyin. Makanya kampus itu dinamakan Jami'atul Qarawiyyin. Diterjemahkan ke bahasa Eropa jadi university. Bahasa kita universitas. Kalau wisuda, cara memuliakan ahli ilmu itu dipakaikan jubah istimewa. Sampai hari ini tradisi itu masih bertahan di seluruh kampus di dunia, termasuk MIT, Cambridge University, Oxford dan lain sebagainya. Pasti pakai toga kan? Toga itu apa? Jubah. Karena sejarah kampus itu dari peradaban Islam. Dan mustahil ilmuwan di peradaban Muslim itu gak hafal Quran. Itu mustahil. Karena ilmuwan Islam itu menjadikan Quran sebagai sumber ilmu tertinggi. Kalau hari ini kita metode ilmiah, merumuskan masalah, menyusun hipotesa, menguji di lapangan, narik kesimpulan, keluarnya teori. Nanti teori itu direvisi lagi oleh teori berikutnya. Gak ada habisnya gitu. Bahkan gak jarang teori itu tanpa aplikasi. Itu di zaman kita hari ini. Seorang hilang keberkahan ilmu. Kalau zaman dulu ulama, ilmuwan ya, ngembangin ilmu berangkat dari ayat Quran yang diyakini kebenarannya. Contoh misalnya, hari ini kita diajarin penemu pesawat terbang itu adalah Wright bersaudara. Ternyata hampir 1000 tahun sebelum Wright bersaudara, Abbas bin Firnas lebih duluan terbang dengan karyanya. Terinspirasi dari Quran surah Al-Mulk. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Itu inspirasi Abbas bin Firnas bikin pesawat terbang. Walaupun dalam uji cobanya ia mengalami kecelakaan, tapi dia meninggalkan karya, meninggalkan inspirasi, meninggalkan amal jariah gitu. Dan ilmuwan muslim selalu ngembangin ilmu itu tujuannya ibadah. Matematika menghitung nisab zakat, ilmu faraid tentang warisan itu pakai matematika. Bukan sekedar wawasan ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam itu praktis, bukan teoritis. Dalam urusan ibadah misalnya, salat. Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Praktekkan. Teori belakangan, ulama baru merumuskan arkanus shalah, rukun shalah itu apa aja, syarat sahnya, yang membatalkannya. Itu belakangan. Tapi awalnya praktek. Teori nanti. Quran juga sama. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Quran, maka ikuti bacaan itu. Praktik. Ilmu tajwid sebagai teori 2 abad setelah Quran turun. Matan Jazariyah, Tuhfatul Atfal, itu belakangan. Tapi aslinya praktik gitu. Spirit keilmuan dalam Islam itu adalah untuk diamalkan. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Itu kan yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ilmu sebelum berbuat dan berucap. Orientasi ilmu itu untuk diaplikasikan, untuk diamalkan, bukan sekedar jadi wawasan, apalagi teori tanpa aplikasi. Makanya ilmuwan zaman dulu itu ilmunya berkah banget, karena mereka ngembangin ilmu ya untuk manfaatnya, dan tujuan utamanya adalah ibadah sebagaimana tujuan penciptaan kita ke dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Matematika dipakai untuk ibadah. Astronomi bukan sekedar wawasan, bagaimana bentuk bumi kita, bagaimana pergerakan benda langit. Kan hari ini kita tahunya astronomi itu wawasan ya. Padahal dulu astronomi itu berkaitan erat dengan ibadah muslimin. Menghitung kalender hijriyah, mengamati hilal pergantian bulan, kapan masuk Ramadan, kapan Idul Fitri, itu kan untuk ibadah. Kemudian rasi bintang itu bisa menunjukkan arah kiblat, ibadah. Kedokteran, hari ini banyak orang tua
senang kalau anaknya bisa jadi dokter gitu ya, bangga gitu. Kenapa? Karena dokter itu mapan gitu, dokter itu kaya. Salah ayah bunda ya. Zaman hari ini udah berubah. Penghasilan YouTuber, influencer bisa jadi lebih gede dari dokter. Jadi pikir ulang kalau pengen punya anak dokter sekedar biar kaya gitu. Salah tujuan, salah niat itu. Dulu kedokteran dikembangkan untuk ibadah. Sesederhana kalau orang sakit keganggu ibadahnya, nggak bisa sholat dengan gerakan sempurna, nggak bisa haji umroh, nggak bisa berjamaah di masjid, perlu ditolong. Muncullah ilmuwan seperti Ibnu Sina. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang akidahnya, itu bukan urusan kita menilai hati. Yang jelas Ibnu Sina itu produk peradaban Islam dan karyanya bermanfaat. Qanun fit Tib diterjemahkan sama orang Eropa. Nama Ibnu Sina dikenal Avicenna. Ada Abul Qasim Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis alat bedah. Ada Ibnu Nafis yang meneliti peredaran darah minor manusia pertama kali. Kedokteran untuk ibadah. Karena sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Berobat itu ikhtiar kesembuhan dari Allah. Ibadah. Dan ilmuwan-ilmuwan muslim semuanya mereka pasti hafal Quran. Itu pasti mereka udah khatam Quran dari kecil. Nggak mungkin udah jadi ahli macam-macam ilmu fardu kifayah, fardu ainnya belum selesai, itu nggak mungkin dalam peradaban Islam seperti itu. Makanya nggak usah khawatir ayah bunda, kalau anak kita ajarkan agama, memang seharusnya begitu. Anak soleh itu kan investasi yang paling berharga buat dunia akhirat kita. Saat kita udah dikubur nanti, ya, saat kita udah meninggal dunia, kita rugi mendidik anak kalau anak laki-laki kita nggak bisa jadi imam sholat untuk jenazah kita yang udah terbujur kaku. Kita gagal mendidik anak walaupun mereka sampai S3, walaupun mereka jadi profesor, tapi kalau nggak tahu untuk mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah kita pantas dengan doa itu kalau kita nggak mendidik anak kita? Tugas pendidikan itu tugas orang tua. Sekolah itu membantu saja. Sedangkan rumah adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama. Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Ternyata kama rabbayani itu satu akar kata dengan tarbiyah, sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Kalau kita nggak didik anak kita, jangan-jangan doa anak kita itu nanti ngalirnya ke guru ngajinya, ke guru di sekolahnya, bukan ke orang tuanya, jangan-jangan. Penting sekali. Anak soleh itu investasi dunia akhirat. Kan Nabi bilang, idza matal insan, jika manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalathin, terputus semua pahala amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariah, ini wakaf, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Pastikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, dekat dengan Al-Quran, mengenal Allah, ya, tertanam imannya. Ini penting sekali. Ini harus jadi kesadaran kita. Biar apa? Biar berkah diri kita, biar berkah keluarga kita, biar berkah bangsa kita. Berkah itu mahal untuk kita perjuangkan. Dan salah satu wasilah jalan untuk meraih berkah Allah itu adalah dengan Al-Quran. Karena Quran itu turun bawa berkah. Di Quran surah Shad ayat 29 Allah bilang, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Quran itu turun bawa berkah. Quran kita baca, Quran kita lantunkan, Quran kita hafalkan. Sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun belum kita pahami, itu berkah dapat. Setiap hurufnya alfu hasanah, 10 kebaikan. Dengerin doang, Allah makin sayang sama kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Tuh, dengerin Quran aja Allah makin sayang sama kita.
Itu Quran, berkah. Makanya nggak akan pernah rugi waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran. Untuk apapun itu, mendengarkannya, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, murajaah, mensyiarkannya, apapun itu semua kebaikan, semuanya keberkahan. Ayah bunda, faham gak sih makna barokah itu apa? Kita kan sering mendoakan orang, barakallahu fiik, barakallahu fikum, semoga berkah ya. Gitu. Kita faham gak berkah itu apa? Kata ulama, berkah itu melimpahnya kebaikan, tidak berkurang, yang ada semakin bertambah. Itu barokah. Berasal dari seekor unta yang tadinya berdiri, kemudian duduk, bunyinya bruk, hurufnya barokah, bruk. Maka duduknya unta itu pasti sangat kokoh, gak akan geser dikit pun. Begitulah kebaikan yang kita dapatkan dalam keberkahan. Biar lebih paham, contoh, jika harta berkah, sedikitnya mencukupkan, banyaknya tidak membahayakan. Yang sedikit, qanaah. Yang banyak gak bikin lalai dari mengingat Allah, gak bikin kita nunda sholat karena saking sibuknya dengan pekerjaan, mengurus bisnis, urusan dunia dan lain sebagainya. Itu harta yang berkah begitu. Sedikitnya mencukupkan, banyaknya tidak melalaikan, tidak membahayakan, malah ia semakin dermawan, tidak bakhil, tidak pelit. Itu berkah harta. Kemudian usia, umur, waktu. Kalau berkah, banyak dihabiskan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk produktivitas, karya, kontribusi, pengabdian dan lain sebagainya. Bukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Nauzubillah. Itu waktu yang barokah. Rumah tangga, memang itu doa kepada pasangan baru, mempelai baru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah Allah saat engkau bahagia. Semoga berkah juga saat engkau berduka. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ternyata yang paling mahal dalam rumah tangga itu adalah keberkahan. Bukan kemewahan, bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan. Itu mubah aja. Tapi berkah yang paling mahal. Saat senang, saat bahagia, gak jauh dari Allah, gak lupa sama Allah. Pengen rasanya bahagia selama-lamanya, berlanjut selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah. Tapi kalau diuji konflik, ada masalah, berkahnya di mana? Jadi tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi, apa yang harus diintrospeksi. Berkah juga. Terus kalau daerah, wilayah, suatu kota, kalau berkah itu ukurannya apa? Dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, sekarang kita sebut Madinah. Madinah itu artinya kota. Yathrib ya, dulu nama lain kota Madinah hari ini. Kota Yathrib dulu penuh dengan penyakit. Orang yang berkunjung ke sana langsung demam. Ada dua suku, Aus dan Khazraj, perang saudara, bunuh-bunuhan, ratusan tahun lamanya. Padahal mereka satu nenek moyang. Banyak banget masalah di kota Yathrib dulu, di kota Madinah dulu. Begitu Rasul datang, Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma barik li madinatina. Ya Allah, berkahilah kota kami ini. Dan kita bisa merasakan keberkahan kota Madinah Al-Munawwarah hari ini ketika kita berziarah pas umrah. Tenang, aman, nyaman, khusyuk banget kita sholat di Masjid Nabawi. Berkah. Penyakitnya hilang. Dua suku yang berperang jadi damai dengan izin Allah. Berkah doa Nabi. Berkah itu mahal sekali. Yang lebih luas lagi, suatu bangsa, suatu negeri, sebuah negara, kalau berkah itu kayak gimana? Bukalah sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keturunan Khalifah Umar bin Khattab juga, di masa Daulah Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 29 bulan, gak nyampe 3 tahun. Tapi keberkahannya luar biasa. Disampaikan oleh ulama ahli sejarah, jika masyarakat menggembala domba, tidak pernah ada serigala yang menerkam.
saking berkahnya. Orang miskin sulit ditemukan karena standarnya yang terlalu tinggi. Mustahik zakat sulit dicari. Harta baitul mal melimpah ruah, nggak tahu mau dikemanain. Ada masyarakat berhutang bukan karena kelalaian, bukan karena foya-foya, dilunasin sama negara hutangnya. Hari ini ada bayi lahir di negeri kita, auto nanggung utang negara 20-an juta rupiah. Sebagai bandingan gitu ya. Ada anak muda mau nikah, nggak punya modal, nggak cukup buat mahar, buat walimah, resepsi, dibiayain sama negara pakai baitul mal, pakai APBN kalau bahasa kita hari ini ya. Tapi baitul mal beda sih, beda dengan APBN gitu ya. Karena sumbernya dari zakat, dari wakaf-wakaf produktif. Gitu. Harta baitul mal masih melimpah banyak banget, nggak tahu mau dikemanain. Akhirnya diapain? Kata khalifah, gubernur, tolong beli biji-biji gandum, sebar aja, tebar aja di alam bebas. Terutama di puncak musim dingin, supaya tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itu loh keberkahan peradaban Islam zaman dulu. Kok bisa? Umar bin Abdul Aziz adalah seorang ulama yang menjadi umarah. Dan pemimpin yang baik itu cermin dari masyarakatnya yang juga baik. Umar bin Abdul Aziz bilang, "Allimu nisaikum suratan nur." Ajarkan perempuan-perempuan kalian surah An-Nur. Itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Seorang suami mengajarkan istrinya surah An-Nur. Seorang anak mengajarkan ibunya An-Nur. Seorang ayah mengajarkan anak perempuannya An-Nur. Seorang saudara mengajarkan saudarinya surah An-Nur. Itu bisa dilakukan. Karena tiap rumah itu ada halul Qur'annya. Bukan hafal 30 juz doang, tapi ngerti maknanya. Karena surah An-Nur itu kan berkaitan tentang menjaga kehormatan, kesucian, menundukkan pandangan, memelihara aurat, perhiasan dan lain sebagainya. Itu isi surah An-Nur. Kebayang gimana gak berkah tuh negeri yang seperti itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, ada ulama penasihat negara. Umar bin Abdul Aziz bilang di majelis yang lain, anak saya Fulan bin Umar bin Abdul Aziz lebih berilmu daripada ulama penasihat negara itu. Artinya ayahnya lebih berilmu lagi. Kebayang kan? Gimana gak berkah tuh negeri? Allah udah bilang di surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Al-ayah. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kami curahkan, kami limpahkan berkah dari langit dan bumi. Itulah gambaran keberkahan. Sekarang bandingkan dengan bangsa kita yang tercinta ini. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan salah, merdeka dengan perjuangan para ulama dan santri. Merdeka dengan pengorbanan darah syuhada. Merdeka dengan teriakan takbir. Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, yang mengeluarkan resolusi jihad. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, itu kan pejuang semua. Mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar, menggerakkan para santri mereka untuk melawan penjajah Eropa, penjajah Belanda. Bung Tomo di Surabaya, kita masih bisa mendengar suara rekaman takbirnya ketika agresi militer Belanda. Indonesia nih punya, umat Islam punya andil besar, punya saham luar biasa untuk berdirinya negara ini gitu. Makanya ayo kita doakan kebaikan untuk bangsa kita. Ayo kita kontribusi untuk keberkahan, untuk kebaikan negeri ini. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita gitu. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi kita harus muhasabah sama diri sendiri. Jangan-jangan kita penyebab hilangnya berkah dari negeri kita. Kok bisa begitu? Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Penyumbang jamaah haji paling ramai itu dari Indonesia. Tapi DMI merilis data tahun 2021.
65% umat Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran, alias gak bisa ngaji, gak bisa baca Quran, gak mengenal huruf hijaiyah. 65%, lebih dari setengah itu. Apa yang kita harapkan keberkahan kalau kondisinya seperti itu? Dari yang sedikit bisa baca Quran, lebih sedikit lagi yang benar-benar fasih bacaannya, sesuai dengan tartil, sesuai dengan tajwid. Yang bacaannya benar itu lebih sedikit lagi yang tadabbur, yang memahami, merenungi maknanya. Yang faham maknanya lebih sedikit lagi yang mengamalkan. Terus gimana negeri kita bisa berkah kalau gitu? Dan saya juga merasakan, hari ini saya diamanahi jadi salah satu brand ambassador penerbit mushaf Al-Quran. Ada mushaf khusus untuk hafalan, satu halaman dibagi 8 misalnya. Terus ada blok-blok warnanya untuk memudahkan menghafal, itu sebagai metode. Ada juga mushaf transliterasi Latin. Di bawahnya dilengkapi dengan tulisan alfabet, bagaimana bacaan Qur'annya. Alif, lam, mim ditulis A, L, I, F gitu. L, A, M, M, I, M ditulis di bawahnya. Ada Latinnya. Ternyata mushaf transliterasi Latin lebih laku di pasaran berdasarkan data penjualan. Kesimpulannya apa? Yang belum bisa ngaji di luar sana itu banyak sekali. Gimana akan benar baca Quran kalau ngandalin Latin gitu? Bismillahirrohmanirrohim gitu. Hanya aja sulit dibedain mana ha besar mana ha tipis gitu kan. Sifat tafkhim dari ra gitu kan. Gimana menebalkan? Yang ada malah dimonyongin ro gitu kan. Sulit gitu. Ini tentu PR kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Gak usah jauh-jauh. Jangan-jangan di sekitar kita, atau jangan-jangan di keluarga kita, nauzubillah, mudah-mudahan gak ada. Di tetangga kita, di masyarakat kita, di daerah kita, atau bahkan di provinsi kita ini masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Dan kata teman-teman dari Dewan Dakwah, realita di lapangan memang begitu. Makanya saya mengajak ayah bunda di sini, ayo kita dukung, kita support program dakwah dari teman-teman kita di Dewan Dakwah untuk berwakaf mushaf Al-Quran yang akan disebar ke pelosok-pelosok daerah. Salah satunya misalnya ke Talang Mama gitu ya, ke suku-suku terpencil. Jangan-jangan mereka belum mengenal Quran karena nggak ada yang ngajarin, karena nggak ada dai yang terjun ke sana. Nah ini teman-teman dari Dewan Dakwah luar biasa nih. Mereka mengorbankan waktunya, tenaganya, meninggalkan keluarganya bahkan ya untuk berdakwah ke pelosok-pelosok. Nah, saya mengajak ayah bunda di sini, yuk kita hadirkan, kita jemput keberkahan Allah untuk bangsa kita, untuk negeri kita, ya, dengan memberatas buta aksara Al-Quran, ya, dengan aksi nyata, ya. Kalau nggak ada Quran, apa yang mau dibaca? Gitu. Makanya, yuk kita dukung program dakwah mereka dengan berwakaf mushaf Al-Quran. Nanti menghubungi kemana? Silakan tanyakan ke pengurus BKM Masjid. Nanti insya Allah akan ada informasi dari teman-teman Dewan Dakwah nanti ya. Siap ayah bunda? Siap bapak ibu? Biar berkah negeri kita. Karena seolah bangsa ini jauh dari keberkahan. Coba kita lihat akhir-akhir ini ya, bencana alam silih berganti. Belum sembuh luka saudara-saudara kita di Cianjur. Mereka masih tinggal di kem-kem pengungsian hari ini. Mereka kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarga sanak saudara. Belum sembuh duka mereka, erupsi Gunung Semeru, longsor, banjir bandang, menyusul di mana-mana. Belum lagi masalah ekonomi, harga-harga melambung tinggi, ya. Terus kisruh politik lah. Kerusakan moral di generasi muda, ya. Banyak terjadi kasus ini itu di institusi ini itu, banyak sekali yang viral-viral tapi beritanya negatif. Nauzubillah. Kok kayak nggak berkah negeri kita? Indonesia negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Riau dengan migasnya, itu contoh gitu ya. Negeri kita kaya raya, tapi kenapa masyarakatnya belum sejahtera? Kemarin
Saya berkunjung ke Pelalawan ya. Ke sana itu masih banyak jalan off-roadnya gitu. Kok yang bagus jalannya di Pekanbaru Kota aja ya? Baru keluar dikit gitu kayak udah kayak nggak merata pembangunannya gitu. Nah ini jadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas da'i, bukan hanya tugas ulama. Semua kita adalah da'i. Kun da'iyan qabla antum kun kulla syai'. Itu nasihat ulama. Jadilah kalian da'i sebelum jadi apapun. Karena dakwah itu bukan hanya dengan ceramah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu dengan hikmah, baru dengan nasihat-nasihat kebaikan, dengan qudwah hasanah, dengan teladan yang baik. Kita jadi muslim dengan akhlak yang baik aja itu udah dakwah. Karena non muslim enggak baca Quran, enggak baca hadis, yang mereka baca kelakuan kita. Jangan sampai citra Islam tercemar gara-gara kita enggak sempurna mengamalkan ajaran Islam gitu. Dakwah itu ada banyak cara. Anak muda hari ini dakwah di sosial media dengan bikin konten-konten positif. Kalau saya di Instagram, di YouTube, dakwahnya bukan ceramah, tapi ngaji. Walaupun saya bukan qari juara internasional, walaupun saya bukan orang yang hafalannya paling mungkin, walaupun saya bukan yang paling fasih bacaannya, belum dapat ijazah sanad yang kuat gitu ya. Enggak harus nunggu sempurna untuk berdakwah. Karena kalau nunggu sempurna ya hanya para nabi yang pantas, hanya para rasul yang pantas. Justru kita butuh kepada dakwah. Dakwah itu apa? Ngajak orang ke jalan Allah. Dai itu orang yang berdakwah. Semua kita harus jadi dai karena dakwah itu kalau ikhlas, kalau lillahi ta'ala itu pahalanya luar biasa. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau ditimbang amal solehnya dengan seluruh penduduk Madinah, masih berat kebaikan Abu Bakar seorang diri. Kenapa bisa? Abu Bakar As-Sabiqun Al-Awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ada 10 sahabat Nabi, Asyrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang dijamin surga. 7 di antara mereka dapat hidayah masuk Islam lewat Abu Bakar. Man dalla ala khair falahu ajru mithlu fa'ilih. Siapa yang menunjuki jalan kebaikan baginya pahala yang sama bagi orang yang mengerjakan. Orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, seumur hidup mereka beramal soleh, pahalanya ngalir ke Abu Bakar tanpa ngurangin pahala mereka. Mereka dakwah lagi. Jadi Abu Bakar ini kayak dapat multi level pahala gitu. Pahalanya ngalir terus ke Abu Bakar. Makanya amal solehnya paling tinggi. Kenapa bisa begitu? Dakwah. Itulah dahsyatnya dakwah. Kita datang ke masjid hari ini, kita ajak satu orang, pahala langkah kaki dia, duduk niat i'tikaf dia, sholat dia, mendengarkan ilmu, terus pas pulang diamalin, itu ngalir pahalanya ke orang yang ngajak. Kan dahsyat dakwah itu ya. Makanya semua kita ini harus jadi dai, minimal untuk keluarga kita sendiri, minimal untuk teman-teman terdekat. Ya kalau sama teman janganlah diceramahin gitu ya. Bertakwalah kepada Allah ya. Teman sebaya ya nggak mungkin begitu, bro. Kalau teman ada masalah, kita harus care, kita harus peduli. Karena dakwah itu seni memikat hati, ta'liful qulub. Dakwah sama anak muda harus pakai bahasa mereka. Dakwah itu ngasih solusi, bukan menghakimi, tapi mengilhami. Bukan menunjuk, tapi membujuk. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah pentingnya dakwah. Mudah-mudahan lillah ya, mudah-mudahan lillah. Dan itulah urgensi kenapa kita harus dekat dengan Quran, supaya diri kita, keluarga kita, daerah kita, negeri kita Allah berikan keberkahan. Kalau udah berkah, melimpahnya kebaikan-kebaikan. Dan salah satu pintu barokah itu adalah dengan Al-Quran. Nabi berpesan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatnya ketika di dunia. Jemput berkah Allah dengan Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Di Quran surah Shad Allah mengatakan, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad dengan keberkahan, untuk ditadabburi, untuk difahami, untuk direnungi
ayat-ayatnya, dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang memahami dengan mata hati. Ternyata gak berhenti di berkah. Allah perintahkan Quran itu kita renungi, kita tadabburi. Ini PR kita selanjutnya, mentadabburi Al-Quran. Karena amal kebaikan semakin melibatkan hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Amal soleh itu makin kita libatkan hati, makin besar pahalanya. Kira-kira kita baca Quran, baca doang, dengan baca Quran kita baca juga artinya. Mana yang lebih melibatkan hati kita? Tentu yang memahami maknanya. Salat juga sama. Salat yang melibatkan hati itu kan yang khusyuk, ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh salat itu berat. Kata Allah, salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang menyangka ketemu Allah dan yakin kembali kepadanya. Ihsan, salat seolah melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Itu parameter khusyuk, dan kita yakin akan kembali kepada Allah. Seolah ini salat terakhir kita, sehingga kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Perhatiannya, persiapannya, fokusnya, konsentrasinya, gerakannya, bacaannya, semua yang terbaik. Itu salat yang khusyuk, kata ulama. Dan gimana caranya salat biar khusyuk? Azan berkumandang, kita jawab. Tajawub. Wudu dengan wudu yang sempurna, tidak boros air, itu kira-kira salat khusyuk. Dan ulama juga menyampaikan tips salat khusyuk adalah pahami makna bacaan salat. Coba kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca pas salat, Allahu Akbar, itu setan datang dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, bisikin macam-macam. Makanya nggak usah heran kalau kita lupa naruh kunci, kok ingatnya pas salat. Masya Allah, ini berkah nih, ilham pas salat. Jangan kepedean, itu setan yang bisikin. Karena setan itu nggak rela kita dapat pahala yang sempurna dari salat kita. Karena pahala yang kita dapat dari salat bukan dari jumlah rakaat, melainkan dari seberapa banyak khusyuknya. Itu kata ulama. Makanya setan nggak rela kita banyak khusyuk dalam salat. Makanya dia bisikin macam-macam, nging, pikiran kemana-mana, traveling gitu kan. Mulut komat kamit dengan bacaan salat, tapi pikiran kemana-mana, hati entah gimana gitu. Hati-hati, itu setan. Makanya kita perlu persiapan. Makanya kita perlu berlindung sama Allah. Kalau pikiran mulai kemana-mana, apa sunnahnya yang diajarkan Nabi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isyarat meludah 3 kali ke kiri. Tapi kalau lagi sholat berjamaah jangan beneran cuy gitu ya. Ada jamaah di sebelah, jangan gitu. Isyarat aja, kecil gitu, tipis-tipis. Setelah itu silakan buktikan ya. Nanti kalau pikiran udah lagi kemana-mana gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung kayak tenang, langsung kayak hilang tuh yang semrawut tadinya gitu. Masya Allah. Melibatkan hati, pahami makna bacaan salat. Surah Al-Fatihah, ayat-ayat pilihan yang sering kita bawa dalam salat, surah-surah pendek di juz 30. Renungi makna bacaan salat biar khusyuk. Doa di antara 2 sujud misalnya, kan dahsyat kalau kita tadabburi ya, kalau kita renungi. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, beri petunjuk aku, wa'afini, kasihani aku, wa'fu anni, ampuni aku. Pahami makna bacaan salat. Amal soleh makin melibatkan hati, makin besar pahalanya di sisi Allah. Quran juga sama. Kalau kita baca Quran, kalau kita dengar Quran, kita faham. Kalau kita ngaji, baca arti, itu insya Allah pesannya sampai ke hati. Lisan membaca, akal merenung, hati menumbuhkan iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Orang beriman itu harusnya makin baca Quran, makin dengerin Quran, makin nambah iman. Dengan catatan wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Karena beda antara qiraah dengan tilawah. Qiraah itu
baca Quran. Kalau tilawah itu baca, pahami makna, amalkan dalam kehidupan. Itu tilawah. Makanya wa idza tuliyat, kalau dibacakan Quran yang bacaannya sampai ke hati, ya imannya makin nambah. Quran bisa kita nikmati dengan irama. Ternyata jauh lebih dahsyat kalau kita tadabburi makna. Itulah yang terjadi pada sahabat Nabi dulu, Abbad bin Bishr. Ketika Rasulullah dan rombongan para sahabat pulang dari peperangan jihad fisabilillah, sudah malam hari, mereka terpaksa istirahat di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena aman, dikelilingi bukit, lebih terlindung. Nabi menunjuk 2 orang sahabat untuk berpatroli jaga malam. Terpilihlah Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Mereka berjaga di pintu lembah. Mereka memutuskan untuk gantian, karena kalau dua-dua berjaga nanti ketiduran bahaya. Ammar bin Yasir tidur duluan, Abbad bin Bishr jaga. Karena keadaan aman, Abbad bin Bishr sholat. Dalam sholat dia membaca Al-Quran, dia hanyut dalam tadabbur, nikmat sekali. Tiba-tiba ada musuh datang, dipanah Abbad bin Bishr, nancap di tubuhnya. Abbad bin Bishr nggak peduli, dicabut anak panahnya. Apa nggak sakit itu? Apa nggak robek? Daging ya, kalau anak panah dicabut, masuknya sakit gitu ya, runcingnya satu kan. Tapi kalau dicabut lebih sakit lagi karena ke belakangnya kan tajam gitu, robek daging, darah muncul kemana-mana. Nggak peduli, masih lanjut sholat, masih baca Quran. Ditembak lagi, anak panah kedua dicabut lagi, yang ketiga dicabut lagi, sampai udah lemes karena kehabisan darah. Baru dia selesaikan sholatnya, bangunin sahabatnya. Kenapa baru bangunin saya? Kata Ammar bin Yasir. Kata Abbad bin Bishr, aku tidak mau menghentikan nikmatnya lantunan Quranku dalam sholat. Kenapa bisa begitu? Tadabbur, paham makna. Bukan sekedar pakai irama. Kalau kita ngaji pakai kurdi, nggak ngerti misalnya, ya dipanah mah langsung gitu habis. Jangankan dipanah gitu, kita hari ini ada nyamuk aja gitu, udah nggak khusyuk kita, ya kan? Pas kita jadi makmum, imam baca ayat panjang dikit, ini imamnya lagi pamer hafalan atau gimana ini? Gitu. Itu iman kita hari ini. Makanya tadabburi makna. Untuk ayat-ayat, untuk surah-surah pilihan yang kita hafal, yang sering kita bawa dalam sholat, pahami maknanya, biar khusyuk, biar semakin sempurna pahalanya. Dan kalau kita mengaji, membaca Al-Quran sehari-hari, jangan lupa baca juga arti, tadabburi maknanya. Karena ketika saya bertanya di berbagai majelis, ada nggak di sini? Coba angkat tangannya yang pernah khatam terjemah Al-Quran. Kalau khatam Quran itu insya Allah sering. Ya, di bulan Ramadan. Tapi kalau yang khatam terjemah Quran itu jarang, dikit banget gitu. Bisa dihitung jari itu, dikit banget. Nah, sementara Quran baru jadi petunjuk ketika difahami. Terjemah aja itu belum sempurna. Contoh misalnya Ali Imran 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Di surah Al-Jumu'ah 3 ayat terakhir Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'." Al-ayah. Wahai orang beriman, kalau diserukan panggilan untuk salat di hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Wasari'u terjemahnya bersegeralah, fas'au terjemahnya bersegeralah, padahal bunyinya beda dan memang maknanya juga berbeda. Wasari'u dalam bab taubat jangan dinanti-nanti, segera ya saat ini. Tapi kalau sholat Jumat segera, tapi persiapan dulu, ya mandi dulu sunnahnya, pakai pakaian terbaik, wangian, bersiwak, butuh persiapan, segera juga tapi siap-siap dulu baru menuju kepada perintahnya. Itu terjemah itu ada keterbatasan makna, nggak akan dalam, nggak akan sempurna kalau kita hanya memahami Quran lewat terjemah sebenarnya. Tapi itu pun belum kita lakukan. Tetap aja banyak ibrah, tetap aja banyak
pelajaran yang kita dapatkan dari terjemah Quran yang terbatas itu. Jangan sampai itu pun belum kita khatamkan. Bukankah ulama dari dulu udah ngasih nasihat yang jadi lagu di zaman kita hari ini kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, udah kita amalin belum? Quran baru jadi petunjuk ketika difahami. Berusahalah memahami Quran walaupun hanya dengan terjemah. Itu mushaf Al-Quran dicetak lengkap dengan artinya, bukan untuk dianggurin, bukan untuk jadi pelengkap aja, jadi hiasan mushaf kita, enggak, tapi untuk kita baca. Kalau sehari kita ngaji 1 juz, baca arti 1 bulan khatam, setengah juz 2 bulan, 1/4 juz 4 bulan. 1/4 juz itu udah dikit lah, 5 halaman soalnya, 2 lembar setengah. 5 halaman bisa kita bagi, sholat subuh 1 halaman, zuhur 1 halaman, asar 1 halaman, baca artinya juga. Insya Allah kalau istiqomah konsisten 4 bulan khatam. Dan nanti rasakan keajaiban bagaimana Allah menurunkan hidayah ke dalam hati kita. Kok ayat ini yang saya cari-cari selama ini, saya lagi ada masalah hidup, kok jawabannya di sini? Silakan nanti, karena Quran itu petunjuk. Buktikan ya. Tadabbur, pentingnya tadabbur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup segini dulu karena udah malam ya. Jangan-jangan banyak yang belum makan malam, ini udah larut malam ya, termasuk saya juga gitu ya. Kita sama-sama belum makan ya. Nggak usah diperpanjang lagi ya. Nanti yang ada makin buyar gitu. Saya makin ngomong banyak-banyak, nanti keluar lagi, nauzubillah. Mudah-mudahan bertahan. Nah, supaya bertahan, ilmu itu harus diamalkan. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, bukan yang sekedar jadi wawasan. Jadi siap ya. Jangan lewati hari tanpa mengaji. Ngaji, baca arti. Baca Quran, baca juga terjemahan. Supaya apa? Supaya bertambah keimanan. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Dan tidak akan pernah rugi waktu yang kita habiskan untuk Quran. Didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dengan Quran, supaya Allah turunkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.